Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang melaporkan percobaan. Apa itu melaporkan atau laporan? Kita akan bahas bersama-sama. Sebelum itu, kita harus paham dulu bentuk-bentuk laporan. Laporan itu bentuknya ada yang lisan, ada yang tulisan. Itu bentuknya. Kalau sifatnya laporan itu ada yang bersifat resmi atau formal, ada yang bersifat tidak resmi ataupun non formal. Sebelum ke lanjut, kita lihat dulu lah sehari-hari yang sederhananya laporan itu seperti apa sih? Misalnya begini, pernah ikut upacara kan kalian? Nah, komandan upacara kan pemimpin upacara di tengah kan. Biasanya bilang seperti ini, lapor, upacara siap dimulai. Nah, itu juga bisa dikatakan sebuah laporan. Laporannya berbentuk ya lisan dalam situasi resmi. Ada juga laporan yang berbentuk lisan situasi tidak resmi. Misal, kamu habis main dengan teman-teman kamu, pulang ke rumah, ditanya sama orang tua, dari mana kamu? Aduh, mah, saya habis main sama teman-teman. Habis main bola sore-sore di lapangan sebelah, kampung sebelah misalnya. Nah, apa yang kamu ucapkan ke orang tua itu adalah sebuah laporan juga berbentuk lisan dalam situasi non formal. Nah, itu laporan. Mungkin kalian juga bisa lihat atau contoh-contoh lain, bisa bayangkan sendiri di rumah lah. Pasti kalian sehari-hari pernah melaporkan sesuatu. Jenis-jenis laporan. Ada yang disebut laporan percobaan. Sekarang mau sama Bu Yun mau dikasih satu lagi bahan yaitu tadi garam. Yo, kita lihat ya. Laporan pengamatan atau observasi. Laporan kegiatan. Laporan peristiwa. Laporan perjalanan. Laporan kunjungan. Sedangkan hasil laporan biasanya ada yang berbentuk skripsi, tesis, jurnal, esai, makalah, buku, dan berita. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu laporan percobaan. Dalam KD kelas 9 semester 1 ini berjudul melaporkan percobaan. Melaporkan artinya memberitahukan, sedangkan percobaan berarti usaha untuk mencoba. Mungkin kalian pernah melakukan percobaan sama teman-teman waktu kelas 8 atau mungkin waktu SD. Kalau saya dulu pernah, masih ingat, membuat atau mengamati pertumbuhan kecambah. Nah, itu kan selain mengamati juga mencoba sendiri bagaimana kecambah itu tumbuh. Nah, waktu pelajaran IPA kalau tidak salah itu. Nah, hasilnya kita buat menjadi sebuah laporan. Laporan yang bagus itu adalah laporan yang lengkap. Ciri-ciri laporan yang lengkap itu sederhana saja, tidak usah pakai teori. Laporan yang lengkap itu cirinya adalah tidak banyak menimbulkan pertanyaan. Contoh, laporan yang tidak lengkap
biasanya menimbulkan pertanyaan. Kamu nih habis main tadi, kalau laporannya tidak lengkap pasti orang tua kamu nanya terus. Misal, kamu dari mana kamu main bola? Udah, kamu teh bilangnya cuma seperti itu, langsung aja pergi. Pasti orang tua kamu itu kan nanya lagi, main bola dari mana, sama siapa, kok baru pulang, bla 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 bla, panjang. Nah, itu laporan kamu tidak lengkap sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Makanya kalau buat laporan yang lengkap biar tidak ditanya dan tidak dimarahi. Oke? Nah, seperti itu. Berikut adalah contoh laporan hasil percobaan. Laporan ini berbentuk tulisan dan bersifat resmi. Tujuan dari laporan ini yang berjudul membuat slime tanpa boraks adalah untuk membuat slime yang lebih kreatif dan inovatif serta dengan biaya yang murah. Adapun alat dan bahannya yaitu 1. Lem Provinal, 2. Deterjen jenis bubuk, 3. Deterjen cair yang akan digunakan secukupnya, 4. Pembersih lantai, 5. Air, 6. Alat pengaduk seperti mixer, sendok, dan lain-lain, 7. Baskom. Langkah-langkah. Pertama, campurkan lem Provinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan juga air secukupnya ke dalam wadah slime. Contohnya baskom yang disebut campuran aktivator. 2. Aduk semua adonan hingga merata. 3. Tambahkan lem Provinal. 4. Lanjut mengaduk hingga menggumpal. 5. Diamkan campuran tersebut dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. 6. Keluarkan adonan dan aduk hingga bisa dimainkan. 7. Slime siap dimainkan. Hasilnya, setelah melakukan percobaan, kita memperoleh slime tanpa borak yang ada di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulannya, dengan percobaan ini kita dapat menghemat biaya, menambah pengetahuan, dan slime tanpa borak ini aman di kulit. Itulah contoh sederhana laporan percobaan. Jika kurang jelas, silakan videonya diputar kembali, diulang-ulang, dan di-skip biar membacanya bisa lebih santuy. Oke, sekian. Terima kasih.